Saudaraku yang Allah rahmati. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, wa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak ada sesuatu pun yang pantas kita puji selain Allah Ta'ala. Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada manusia mulia, Habibina, wa syafi'ina, wa maulana Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan pandangan para pembenci Islam tentang mukjizat Isra Miraj. Untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita buka dengan mengucapkan ayatul basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam Islam, bulan memiliki makna yang sangat penting dan sering disebut dalam Al-Quran. Dalam sistem penanggalan Islam yang digunakan oleh umat Islam, ini berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Kalender ini terdiri dari 12 bulan, yang masing-masing memiliki makna dan peristiwa penting tersendiri di dalamnya. Sebelum penetapan kalender Hijriah, masyarakat Arab biasanya menggunakan peristiwa besar sebagai acuan tahun, seperti tahun renovasi Ka'bah, tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad. Mereka juga menggunakan sistem bulan Qamariyah untuk menentukan awal bulan berdasarkan fase-fase bulan. Kalender Hijriah resmi digunakan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Penetapan ini berawal dari keluhan Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah, yang menerima surat-surat tanpa tanggal dari Khalifah Umar. Untuk mengatasi masalah ini, Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dan menyusun kalender yang khusus berlaku dalam Islam. Adapun dalam musyawarah tersebut, Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar kalender Islam dimulai dari tahun terjadinya hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Usulan ini diterima, dan kalender Hijriah pun ditetapkan dengan tahun pertama dimulai dari peristiwa hijrah tersebut. Penamaan bulan kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama karena pada bulan ini, Nabi Muhammad pertama kali berniat dan merencanakan hijrah. Kalender Hijriah sangat penting dalam kehidupan umat Islam karena digunakan untuk menentukan waktu ibadah seperti puasa, haji, dan perayaan hari besar Islam. Setiap bulan hakikatnya memiliki keistimewaan dan peristiwa penting yang terkait dengannya. Misalnya, 4 bulan haram. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Pada bulan-bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. Karena dosanya akan dilipat gandakan. Selain itu, pada bulan-bulan ini, diharamkan untuk melakukan peperangan kecuali dalam keadaan darurat. Lalu yang menjadi alasan dinamakan haram, adalah memiliki 2 makna. Pertama, bulan-bulan ini dianggap mulia dan penuh kehormatan. Kedua, ada larangan untuk melakukan perbuatan dosa dan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Saudaraku yang Allah rahmati. Berdasarkan tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36 menjelaskan tentang penetapan jumlah bulan itu ada 12.
bulan yang dimaksud adalah bulan Komariah atau Hijriyah. Melalui 12 bulan tersebut, Allah menetapkan waktu untuk mengerjakan ibadah wajib maupun sunnah. Ibadah yang dimaksud dapat berupa haji, puasa, hingga penetapan masa iddah wanita yang diceraikan dan masa menyusui. 12 bulan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36 adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Saudaraku yang Allah rahmati, pada setiap bulan memiliki peristiwa penting di dalamnya, yang mengandung hikmah dan ibroh, seperti Isra dan Miraj pada bulan Rajab, dan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Saudaraku yang Allah rahmati, bulan dalam Islam hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai penanda waktu, tetapi juga sebagai pengingat akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan ke-7 dalam kalender Hijriyah, dan memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Rajab juga dikenal sebagai bulan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Pada bulan ini, umat Islam sering memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, dan istighfar. Selain itu, ada peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab ini, yaitu Isra dan Miraj yang memiliki hikmah dan ibroh yang luar biasa. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sementara Miraj ialah kenaikan Rasulullah SAW menembus lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu semua makhluk, malaikat, manusia, dan jin. Dan semua itu ditempuh dalam semalam. Terjadi silang pendapat tentang terjadinya mukjizat ini. Apakah pada tahun ke-10 kenabian ataukah sesudahnya? Menurut riwayat Ibnu Sa'ad di dalam Tabagotnya, peristiwa ini terjadi 18 bulan sebelum hijrah. Dan jumhur kaum muslimin sepakat bahwa perjalanan ini dilakukan Rasulullah SAW dengan jasad dan ruhnya. Karena itu, ia merupakan salah satu mukjizatnya yang mengagumkan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kisah perjalanan ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim secara lengkap di dalam syahihnya. Disebutkan bahwa dalam perjalanan ini, Rasulullah SAW menunggang buruk, yakni satu jenis binatang yang lebih besar sedikit dari keledai dan lebih kecil sedikit dari unta. Binatang ini berjalan dengan langkah sejauh mata memandang. Disebutkan pula bahwa Nabi Muhammad memasuki Masjidil Aqsa lalu sholat 2 rakaat di dalamnya. Jibril kemudian datang kepadanya, seraya membawa segelas homer dan segelas susu. Nabi Muhammad SAW lalu memilih susu. Kemudian Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Disinilah kemudian Allah mewahyukan kepadanya apa yang telah diwahyukan, di antaranya kewajiban sholat 5 waktu atas kaum muslim, di mana pada awalnya sebanyak 50 kali sehari semalam. Keesokan harinya, Rasul menyampaikan apa yang disaksikannya kepada penduduk Makkah. Akan tetapi, oleh kaum musyrik, berita ini didustakan dan ditertawakan. Sebagian mereka menantang Rasulullah untuk menggambarkan Baitul Maqdis jika benar ia telah pergi dan melakukan sholat di dalamnya. Padahal ketika menziarahinya, tidak pernah terlintas dalam pikiran Rasulullah SAW untuk menghafal bentuknya dan menghitung tiang-tiangnya. Allah kemudian memperlihatkan bentuk dan gambar Baitul Maqdis di hadapan Nabi Muhammad sehingga dengan mudah beliau menjelaskannya secara rinci sebagaimana yang mereka minta. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya, ketika kaum Quraisy mendustakan aku berdiri di Hijr Ismail, lalu Allah memperlihatkan Baitul Maqdis kepadaku,
Kemudian aku kabarkan kepada mereka tentang tiang-tiangnya dari apa yang aku lihat. Berita ini oleh sebagian kaum musyrikin disampaikan kepada Abu Bakar dengan harapan dia akan menolaknya. Ternyata Abu Bakar menjawab, jika memang benar Muhammad yang mengatakannya, dia telah berkata benar dan sungguh aku akan membenarkannya meski lebih dari itu. Pada pagi hari dari malam Isra itu, Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat dan menjelaskan waktu-waktunya. Sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu, Nabi Muhammad melakukan sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibroh dari Isra dan Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, penjelasan tentang Rasul dan mukjizat. Banyak penulis yang begitu gemar menggambarkan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kehidupan manusia biasa, jauh dari hal-hal yang luar biasa dan mukjizat, bahkan tidak memperhatikan sama sekali kemukjizatan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengingkari adanya hal-hal yang luar biasa dan kemukjizatan dalam kehidupan Nabi Muhammad dan berdalil dengan ayat. Artinya, katakanlah, sesungguhnya, mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Quran Surat Al-An'am, ayat 109. Gambaran seperti ini akan memberikan kesan kepada para pembaca bahwa sirah Nabi Muhammad sama sekali jauh dari mukjizat-mukjizat dan bukti-bukti yang biasanya digunakan Allah untuk mendukung para nabinya yang jujur dan benar. Jika kita telusuri sumber teori tentang Nabi Muhammad ini, ternyata kita dapati berasal dari pemikiran sebagian orientalis dan peneliti asing, seperti Gustav Le Bon, Auguste Comte Goldziher, dan teman-temannya. Timbulnya teori ini disebabkan oleh tidak adanya keimanan kepada pencipta mukjizat. Sebab, jika keimanan kepada Allah telah menghunjam di dalam hati, akan mudah untuk meyakini segala sesuatu yang berhak disebut mukjizat. Tragisnya, teori ini telah disambut baik oleh sebagian pemikir kaum muslim, seperti Syekh Muhammad Abduh, Muhammad Farid Wajdi, dan Husain Haikal. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran asing ini hanya karena mereka tertipu oleh kelicikan tipu daya musuh dan fenomena kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa dan Barat. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran asing yang dikemukakan oleh sebagian pemikir kaum muslimin ini, oleh para musuh Islam khususnya kaum orientalis, dijadikan alat untuk membuka medan-medan dan ladang-ladang baru untuk melakukan ghazul fikri dan menimbulkan keraguan kaum muslimin terhadap agamanya. Senjata bagi serbuan langsung kepada akidah Islamiyah dan penanaman pemikiran-pemikiran sekuler di benak kaum muslim. Demikianlah, mereka mulai memberikan sifat-sifat tertentu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti heroik, jenius, pahlawan, dan pemimpin dalam arti kata yang serba menakjubkan. Pada waktu yang sama, mereka menggambarkan kehidupan umum Nabi Muhammad jauh dari mukjizat dan hal-hal luar biasa yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Dengan demikian, akan tercipta suatu gambaran baru tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam benak kaum muslimin. Kadang mereka menamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jenius atau seorang komandan atau seorang pahlawan. Akan tetapi, sesuatu yang tidak boleh muncul sama sekali adalah gambaran Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Sebab, semua hakikat kenabian dan segala hal yang berkaitan dengannya seperti wahyu, mukjizat, dan hal-hal luar biasa telah dibuang melalui penonjolan istilah-istilah tertentu, seperti jenius dan pahlawan yang jauh dari kemukjizatan ke dalam keranjang mitologi atau dongeng-dongeng yang sudah usang. Ini karena mereka menyadari bahwa fenomena wahyu dan kenabian merupakan puncak kemukjizatan. Pada saat itulah akan muncul anggapan bahwa sebab kemajuan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyaknya pengikut yang setia kepadanya adalah karena faktor kejeniusan dan kepahlawanannya. Perhatikanlah. Sesungguhnya, sasaran yang ingin mereka capai ini tampak jelas ketika memasarkan istilah Muhammadenis sebagai ganti dari muslimin. Akan tetapi,
Sejauh manakah kebenaran gambaran tentang diri Muhammad ini dalam kacamata kajian objektif dan logis? Pertama, jika kita perhatikan fenomena wahyu yang tampak dengan jelas pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyatalah bagi kita bahwa sifat yang paling menonjol dalam kehidupannya ialah sifat kenabian. Kenabian adalah termasuk nilai-nilai kegoiban yang tidak mengikuti kriteria-kriteria kita yang bersifat empirik. Dengan demikian, arti mukjizat yang di luar kebiasaan itu tetap ada pada pangkal keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin menolak. Mukjizat dan hal-hal luar biasa dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dengan menghancurkan makna kenabian itu sendiri dari kehidupannya. Ini berarti juga penolakan terhadap agama itu sendiri. Kendatipun, kesimpulan ini tidak disebutkan secara eksplisit oleh sebagian orientalis dan cukup dengan menjelaskan kejeniusan dan keberanian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak perlu lagi menjelaskan kesimpulan, karena telah cukup dengan muqaddimah. Kesimpulan akan terbentuk secara otomatis setelah diterima muqaddimahnya. Akan tetapi, banyak pula di antara mereka yang secara terus terang menyebutkan kesimpulan, karena kebencian yang tak tertahankan lagi, seperti Shibli Syamil. Ketika menamakan keimanan kepada agama dengan keimanan kepada mukjizat yang mustahil. Dengan demikian, tidak ada gunanya lagi membahas keingkaran atau keimanan mereka terhadap mukjizat. Sejak awal, mereka sudah meragukan atau menolak dasar agama itu sendiri. Kedua, jika kita perhatikan sirah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kita dapati bahwa Allah telah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan dan kebenaran mukjizat-mukjizat ini tidak dapat kita tolak begitu saja, karena peristiwa-peristiwa mukjizat itu disampaikan kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih dan mutawatir yang mencapai tingkatan pasti dan yakin. Di antara mukjizat tersebut adalah peristiwa memancarnya air dari jari-jari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab wudhu, Muslim di dalam bab Al-Fadhuil atau keutamaan, Malik di dalam Al-Muwatta dan imam-imam hadis lainnya dengan beberapa jalan yang berlainan. Kemudian Az-Zarqani meriwayatkan perkataan Al-Qurtubi, sesungguhnya, peristiwa memancarnya air dari jari-jari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang di beberapa tempat. Peristiwa ini juga diriwayatkan dari jalan yang banyak. Semuanya mencapai tingkatan yang pasti, bahkan dapat dikatakan mutawatir manawi. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya ialah peristiwa terbelahnya bulan pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang musyrik memintanya. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab Ahadisul Anbiya, Muslim di dalam bab Syifatul Qiyamah dan imam-imam hadis lainnya. Berkata Ibnu Katsir, peristiwa ini diriwayatkan oleh hadis-hadis yang mutawatir dengan sanad-sanad yang sahih. Para ulama telah sepakat bahwa peristiwa ini terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan salah satu mukjizat yang mengagumkan. Peristiwa Isra Miraj yang sedang kita bahas ini juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar kaum muslimin bahkan telah sepakat bahwa Isra dan Miraj ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar. Akan tetapi, anehnya, orang-orang yang memberikan sifat jenius kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menolak apa yang disebut mukjizat dari kehidupannya, berpura-pura tidak mengetahui hadis-hadis mutawatir yang mencapai derajat qot'i atau pasti ini. Mereka tidak pernah mau menyinggungnya sama sekali, baik dalam konteks positif maupun negatif, seolah-olah kitab-kitab hadis tidak pernah memuatnya, padahal setiap mukjizat diriwayatkan lebih dari 10 jalan sanad. Penyebab utama dari sikap tidak mau tahu ini, ialah karena mereka ingin menghindari kemuskilan, yang akan mereka hadapi manakala membaca hadis-hadis tentang mukjizat ini, karena hadis-hadis ini bertentangan diametral dengan teori yang ada di kepala mereka. Ketiga,
Mukjizat ialah sebuah kata yang jika direnungkan tidak memiliki definisi yang berdiri sendiri. Lah hanya suatu makna yang nisbi. Menurut istilah yang sudah berkembang, mukjizat ialah setiap perkara yang luar biasa. Sementara itu, kebiasaan pasti akan berkembang mengikuti zaman dan berlainan sesuai dengan perbedaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Mungkin sesuatu pada masa tertentu dianggap mukjizat yang luar biasa, tetapi pada masa sekarang sudah menjadi hal biasa. Mungkin juga sesuatu yang biasa di lingkungan orang-orang yang sudah maju, namun menjadi mukjizat di kalangan orang-orang primitif. Yang benar adalah sesuatu yang biasa, dan yang luar biasa itu pada dasarnya adalah mukjizat. Galaksi adalah mukjizat, planet adalah mukjizat, hukum gaya tarik adalah mukjizat, peredaran darah adalah mukjizat, ruh adalah mukjizat, dan manusia itu sendiri adalah mukjizat. Sungguh tepat ketika seorang ilmuwan Perancis, Chateaubriand, menamakan manusia ini dengan makhluk metafisik, yakni makhluk gaib yang misterius. Hanya saja, manusia telah melupakannya karena terlalu lama dan sering menghadapi dan merasakannya segi mukjizat dan nilainya. Kemudian mengira karena kebodohannya bahwa mukjizat ialah sesuatu yang mengejutkan dan di luar kebiasaan ini dijadikan ukuran keimanan atau penolakannya terhadap sesuatu. Ini adalah kebodohan manusia yang aneh pada abad ilmu pengetahuan dan teknologi. Seandainya manusia mau berpikir lebih jauh sedikit, niscaya akan tampak baginya bahwa Allah yang menciptakan mukjizat seluruh alam semesta ini, dan tidak pernah kesulitan untuk menambahkan mukjizat lain atau mengganti sebagian sistem yang telah berjalan di alam semesta ini. Seorang orientalis, William Jones, pernah sampai pada pemikiran dengan mengatakan, kekuatan yang telah menciptakan alam semesta ini tidak pernah kesulitan untuk membuang atau menambahkan sesuatu kepadanya. Adalah mudah untuk dikatakan, bahwa masalah ini tidak dapat digambarkan oleh akal. Akan tetapi, yang harus dikatakan bahwa masalah ini tidak tergambarkan, bukan untuk tidak dapat digambarkan sampai ke tingkat adanya alam. Maksudnya, seandainya alam ini tidak ada, kemudian dikatakan kepada seseorang yang mengingkari mukjizat dan hal-hal luar biasa, serta tidak dapat menggambarkan keberadaannya, akan ada alam, niscaya dia akan langsung menjawab, ini tidak mungkin dapat digambarkan. Penolakannya terhadap gambaran seperti ini akan lebih keras ketimbang penolakannya terhadap gambaran adanya mukjizat. Inilah yang harus dipahami oleh setiap muslim, baik mengenai Nabi Muhammad SAW maupun mukjizat-mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Kedua, kedudukan mukjizat Isra dan Miraj di antara peristiwa-peristiwa yang telah dialami Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW telah merasakan berbagai penyiksaan dan gangguan yang dilancarkan kaum Quraisy kepadanya. Di antara penderitaan terakhir, sampai terjadinya Isra dan Miraj, ialah apa yang dialami ketika hijrah ke Thaif. Perasaan tidak berdaya sebagai manusia dan betapa perlunya pembelaan, terungkapkan seluruhnya dalam doa Nabi Muhammad SAW yang diucapkan, setelah tiba di kebun kedua anak Robiah. Suatu anggapan yang menggambarkan ubudiyah kepada Allah. Dalam munajatnya ini, terungkap makna pengaduan kepada Allah dan keinginannya untuk mendapatkan penjagaan dan pertolongannya. Beliau bahkan khawatir, jangan-jangan apa yang dialaminya ini karena murka Allah kepadanya. Karena itu, di antara untayan doanya terucap kalimat, "Jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tidak aku hiraukan." Kemudian setelah itu, datanglah undangan, Isra dan Miraj. Sebagai penghormatan dari Allah dan penyegaran semangat dan ketabahannya. Di samping sebagai bukti bahwa apa yang baru dialaminya dalam perjalanan hijrah ke Thaif bukan karena Allah murka atau melepaskannya, melainkan hanya merupakan sunatullah yang harus berlaku pada para kekasihnya. Sunnah dakwah Islamiyah pada setiap masa dan waktu. Ketiga, makna yang terkandung dalam perjalanan Isra ke Baitul Maqdis. Berlangsungnya perjalanan Isra ke Baitul Maqdis dan Miraj ke langit ketujuh dalam rentang waktu yang hampir bersamaan,
menunjukkan betapa tinggi dan mulia kedudukan Baitul Maqdis di sisi Allah. Hal ini juga merupakan bukti nyata akan adanya hubungan yang sangat erat antara ajaran Nabi Isa alaihi salam dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ikatan agama yang satu yang diturunkan Allah kepada para nabi alaihi salam. Peristiwa ini juga memberikan isyarat bahwa kaum muslimin di setiap tempat dan waktu harus menjaga dan melindungi rumah suci Baitul Maqdis dari keserakahan musuh-musuh Islam. Seolah-olah hikmah ilahiyah ini mengingatkan kaum muslimin zaman sekarang agar tidak takut dan menyerah menghadapi orang Yahudi yang tengah menodai dan merampas rumah suci ini, untuk membebaskannya dari tangan-tangan najis dan mengembalikannya kepada pemiliknya orang muslimin. Siapa tahu, barangkali peristiwa Isra yang agung inilah yang menggerakkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengerahkan kekuatannya melawan serbuan-serbuan salibis dan mengusirnya dari rumah suci ini. Keempat, pilihan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam terhadap minuman susu, ketika Jibril menawarkan dua jenis minuman, susu dan homer. Merupakan isyarat secara simbolik bahwa Islam adalah agama fitrah, yakni agama atau akidah dan seluruh hukumnya sesuai dengan tuntutan fitrah manusia. Di dalam Islam tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan tabiat manusia. Seandainya fitrah berbentuk jasad, niscaya Islam akan menjadi bajunya yang pas. Faktor inilah yang menjadi rahasia mengapa Islam begitu cepat tersebar dan diterima manusia. Hal ini karena betapapun tingginya budaya dan peradaban manusia dan betapapun manusia telah meregu kebahagiaan material, ia akan tetap cenderung ingin melepaskan segala bentuk beban dan ikatan-ikatan yang jauh dari tabiatnya. Islam adalah satu-satunya sistem yang dapat memenuhi semua tuntutan fitrah manusia. Kelima, jumhur ulama, baik salaf maupun halaf, telah sepakat bahwa Isra dan Miraj dilakukan dengan jasad dan ruh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi berkata di dalam Syarhu Muslim, pendapat yang benar menurut kebanyakan kaum muslimin, ulama salaf, semua fuqaha, ahli hadis, dan ahli ilmu tauhid adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diisrokan dengan jasad dan ruhnya. Semua nas menunjukkan hal ini tidak boleh ditakwilkan dari zahirnya kecuali dengan dalil. Ibnu Hajar di dalam syarahnya terhadap Bukhari berkata, sesungguhnya Isra dan Miraj terjadi pada suatu malam, dalam keadaan sadar, dengan jasad dan ruhnya. Pendapat inilah yang diikuti oleh jumhur ulama, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli ilmu kalam. Semua arti zahir dari hadis-hadis sahih, menunjukkan pengertian tersebut tidak boleh dipalingkan dari pengertian lain karena tidak ada sesuatu yang mengusik akal untuk menakwilkannya. Di antara dalil yang secara tegas menunjukkan bahwa Isra dan Miraj ini dilakukan dengan jasad dan ruh ialah sikap kaum Quraisy yang menentang keras kebenaran peristiwa ini. Bila peristiwa ini hanya melalui mimpi kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyatakannya demikian kepada mereka, pasti tidak akan mengundang keheranan dan pengingkaran sedemikian rupa. Hal ini karena penglihatan dalam mimpi itu tidak ada batasnya. Bahkan mimpi seperti itu, pada waktu itu, bisa saja dialami oleh orang muslim dan kafir. Bila peristiwa ini hanya dilakukan dengan ruh, niscaya mereka tidak akan bertanya tentang gambaran Baitul Maqdis untuk memastikan dan menentangnya. Mengenai bagaimana mukjizat ini berlangsung, dan bagaimana akal dapat menggambarkannya. Maka sesungguhnya mukjizat ini tidak jauh berbeda dari mukjizat alam semesta dan kehidupan ini. Telah disebutkan bahwa setiap fenomena alam semesta ini dengan mudah dapat digambarkan dan diterima akal manusia. Mengapa mukjizat ini tidak dapat diterima pula dengan mudah? Keenam, ketika membahas kisah Isra dan Miraj ini, hati-hatilah dan jauhkanlah diri Anda dari apa yang disebutkan Miraj Ibnu Abbas. Buku ini berisi kumpulan cerita palsu yang tidak memiliki sandaran kebenaran sama sekali. Penulisnya telah berdusta besar atas nama Ibnu Abbas. Setiap orang yang terpelajar dan berakal sehat pasti mengetahui bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bebas dari segala kedustaan yang ada di dalam buku tersebut. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.